Pria itu menuliskan bahwa hari ini adalah hari yang indah dan saya tidak bisa melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Apa kabarnya di sana? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya yang selalu membawakan sebuah cerita dari kisah kehidupan seseorang. Nah teman-teman, ngomong-ngomong sedikit nih teman-teman. Pasti kalian pernah melihat orang yang berbeda fisik dengan kita. Nah, apa reaksi kalian ketika melihatnya? Apakah biasa saja? Atau mungkin kalian tersentuh hatinya ketika melihatnya? Pasti setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri ya. Tapi yang diingat teman-teman, itu adalah bentuk sebuah motivasi buat kita teman-teman. Bahwa kita itu harus mensyukuri nikmat Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam bentuk fisik kita. Kita masih diberikan bentuk fisik yang sempurna dibandingkan dengan orang lain. Dan pesan dari saya teman-teman, ini untuk diri saya juga dan untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah membedakan fisik satu orang dengan orang lainnya. Walaupun kenyataannya itu berbeda. Tapi sejatinya teman-teman, yang dipandang berbeda di mata Allah itu bukan tentang fisik, atau bahkan tentang jabatan kita di dunia, atau seberapa banyak kekayaan kita di dunia. Bukan tentang itu yang dinilai, tapi yang Allah membedakannya adalah tingkat ketakwaan kita kepadanya. Itulah yang menjadi perbedaan kita dengan orang lainnya, yaitu sebuah ketakwaan. Jadi teman-temanku semuanya, jangan pernah membedakan fisik satu orang dengan lainnya. Apalagi kita mengatakannya di depannya. Wah, itu sangat menyakitkan teman-teman. Nah, teman-temanku semuanya, jika orang yang berbeda fisik dengan kita itu mempunyai jiwa yang semangat, pantang menyerah, atau bahkan tidak putus asa, itu adalah motivasi sendiri buat kita teman-teman. Jika kita mempunyai fisik yang sempurna, kita harus bersyukur dengan Allah, dengan pantang menyerah. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, jangan pernah putus asa ya teman-teman. Oke teman-teman, di video ini aku juga akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah dari seorang anak yang buta. Begini kisahnya teman-teman. Pada sebuah kota, ada seorang anak laki-laki yang tunanetra. Dia duduk di tangga sebuah bangunan dengan sebuah topi terletak di dekat kakinya. Ia juga mengangkat sebuah papan yang bertuliskan, "Saya buta, tolong saya." Itulah yang anak itu tulis di papan itu. Dan hanya ada beberapa keping uang di dalam topi itu. Kemudian, selang beberapa jam kemudian, ada seorang pria yang berjalan melewati tempat anak itu. Ia mengambil beberapa keping uang dari sakunya dan menjatuhkannya ke dalam topi itu. Lalu si pria itu mengambil papan itu dan menuliskan beberapa kata. Setelah pria itu menulis beberapa kata di papan itu, kemudian pria itu menaruh papan itu di tangan anak itu, sehingga orang yang lalu lalang dapat melihat apa yang ia baru tulis. Segera sesudahnya, topi itu pun berisi penuh. Semakin banyak orang yang memberi uang ke anak tunanetra itu. Ya, singkat cerita teman-teman, tepat sore itu pria telah mengubah kata-kata di papan melihat perkembangan yang terjadi. Kemudian ketika pria itu sudah berada di depannya, anak ini mengenali langkah kakinya. Dan anak itu berkata, "Apakah Bapak yang telah mengubah tulisan di papanku tadi pagi? Apa yang Bapak tulis?" Itu yang dikatakan dari anak itu.
Kemudian pria itu menjawab pertanyaan yang disematkan kepadanya. Saya hanya menuliskan sebuah kebenaran. Saya menyampaikan apa yang kamu telah tulis dengan cara yang berbeda. Itu yang dikatakan dari seorang pria itu. Pasti kalian penasaran ya apa yang ditulis oleh pria itu. Pria itu menuliskan bahwa hari ini adalah hari yang indah dan saya tidak bisa melihatnya. Itu yang ditulis pria itu. Kemudian pertanyaannya, bukankah tulisan yang pertama dengan yang kedua itu sebenarnya sama? Tentu arti kedua tulisan itu sama, yaitu bahwa anak itu buta. Tetapi tulisan yang pertama hanya mengatakan bahwa anak itu buta. Sedangkan tulisan yang kedua mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka sangatlah beruntung bahwa mereka dapat melihat. Jadi tulisan pertama hanya mengatakan bahwa dirinya itu buta. Tapi yang tulisan yang kedua itu memberi makna bahwa kita itu harus patutnya bersyukur jika orang yang buta saja tahu bahwa hari ini adalah hari yang indah. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil? Kita harus bersyukur untuk segala yang kita miliki. Kita mempunyai kelebihan yang belum tentu orang lain itu memilikinya. Kita mempunyai segala fisik yang sempurna, belum tentu orang lain itu juga memilikinya. Bukankah itu adalah pemberian yang sangat berharga bagi kita? Pemberian yang tidak cuma-cuma, pemberian yang sangat mahal bagi kita. Dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki fisik yang sempurna, memiliki kehidupan yang bahagia, bersyukur itu adalah cara yang terbaik. Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salah satunya adalah Allah menciptakan kita itu dengan wujud yang sempurna. Tapi buat kita, ketika kita mempunyai fisik yang sempurna, jangan pernah membedakan fisik orang satu dengan orang yang lainnya. Karena itu sangat menyakitkan orang yang tidak memiliki fisik yang sempurna seperti kita. Jadi teman-teman, jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang telah terjadi. Jika kita mempunyai masalah, kita pasti bisa menyelesaikannya. Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk menangis, tunjukkan pada hidup bahwa kamu itu memiliki 1000 alasan untuk tersenyum. Karena hidup itu bukan tentang hanya menangis saja, tapi juga tersenyum dan bahagia. Itulah teman-teman ibrah yang dapat kita ambil. Jika itu bermanfaat buat kalian, buat kehidupan kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.